Kamu tahu perasaan itu? Ketika malam datang dan pikiranmu melayang kepada seseorang yang bahkan tidak berani mengakui perasaannya padamu, dia ada di sana, di suatu tempat, memikirkanmu dalam keheningan malam, tapi ketakutan menguasai hatinya. Ketakutan akan takdir, ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kehilangan apa yang sudah ada. Dan malam ini, para malaikat membisikkan sesuatu yang sangat penting untukmu. Ini bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini. Ada alasan spiritual mengapa kamu ada di sini sekarang, membaca kata-kata ini. Jadi tetaplah sampai akhir, karena ini adalah untukmu dan hanya untukmu. Pernahkah kamu merasakan ada seseorang yang hadir dalam mimpimu tanpa alasan? Atau tiba-tiba kamu merasakan kehangatan di dadamu ketika sedang sendirian? Itu bukan hanya perasaanmu saja. Di dunia spiritual, ada ikatan yang tidak terlihat menghubungkan jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk saling menemukan. Dan ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas yang mendalam, energi itu melakukan perjalanan melintasi dimensi, mencapai hatimu bahkan sebelum kata-kata terucap. Malaikat penjaga kita semua tahu tentang koneksi ini. Mereka melihat benang takdir yang mengikat dua jiwa, dan mereka tahu ketika seseorang sedang berjuang melawan ketakutannya sendiri. Orang ini, orang yang memikirkanmu sepanjang malam, sedang dalam pertempuran internal yang sangat besar. Bayangkan seseorang berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dalam kegelapan, dengan pikirannya dipenuhi oleh wajahmu, suaramu, caramu tertawa, cara kamu berbicara tentang hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum. Dia mengingat setiap detail tentang pertemuan kalian, setiap percakapan, setiap tatapan mata yang bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Hatinya berdetak lebih cepat setiap kali ponselnya berbunyi, berharap itu pesanmu. Dia membuat skenario dalam pikirannya tentang bagaimana rasanya bersamamu, tentang masa depan yang mungkin kalian miliki bersama. Tapi kemudian datanglah ketakutan itu. Ketakutan yang menghancurkan, yang melumpuhkan. Bagaimana jika ini bukan takdir? Bagaimana jika dia melangkah maju dan kehilangan segalanya? Bagaimana jika kamu tidak merasakan hal yang sama? Bagaimana jika persahabatan kalian hancur? Bagaimana jika dia tidak cukup baik untukmu? Ketakutan-ketakutan ini bukanlah hal sepele. Mereka adalah monster yang diciptakan dari luka-luka masa lalu, dari penolakan yang pernah dialami, dari kepercayaan diri yang rapuh, dari pengalaman menyakitkan yang membuat hati membangun benteng tinggi untuk melindungi diri. Para malaikat melihat semua ini. Mereka melihat kedua sisi dari cerita ini. Mereka melihatmu, mungkin juga bertanya-tanya, mungkin juga merasakan sesuatu tapi tidak yakin apa itu. Mereka melihat dia, terjebak dalam penjara ketakutannya sendiri. Dan para malaikat ini, dengan kasih sayang yang tak terbatas, mencoba mengirimkan tanda-tanda. Mereka mencoba membuka jalan, menciptakan momen-momen di mana kalian bisa bertemu, di mana percakapan bisa mengalir lebih dalam, di mana kebenaran bisa mulai terungkap. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu pahami tentang takdir. Takdir bukanlah sesuatu yang sudah pasti terjadi tanpa usaha. Takdir adalah jalan yang sudah disiapkan, tapi kita masih harus memilih untuk berjalan di atasnya. Para malaikat bisa membuka pintu, tapi kita yang harus melangkah masuk. Mereka bisa menyalakan lilin di kegelapan, tapi kita yang harus memilih untuk mengikuti cahaya itu. Dan inilah mengapa situasi ini terasa begitu sulit, begitu penuh dengan ketegangan dan keraguan. Kamu lihat, alam semesta tidak pernah memberikan kita sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Jika orang ini ada dalam hidupmu, jika dia memikirkanmu dengan cara yang begitu mendalam, itu karena ada pelajaran di sini, ada pertumbuhan yang harus terjadi, ada cinta yang harus dipelajari atau diajarkan. Mungkin pelajaran itu tentang keberanian.
Mungkin tentang kesabaran. Mungkin tentang membuka hati setelah lama menutupnya. Atau mungkin pelajaran itu tentang melepaskan kontrol dan mempercayai proses kehidupan. Komentarkan di bawah jika kamu sudah pernah merasakan ini. Ketika kamu tahu seseorang menyimpan perasaan tapi tidak berani mengatakannya. Atau ketika kamu sendiri yang menjadi orang itu, terjebak antara keinginan dan ketakutan. Aku ingin tahu ceritamu, karena setiap cerita adalah bagian dari kebijaksanaan kolektif kita. Sekarang biarkan aku menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi tidak lama ini. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Sari. Sari memiliki seorang teman lama dari masa kuliahnya, namanya Andi. Mereka kehilangan kontak selama bertahun-tahun setelah lulus, menjalani hidup mereka masing-masing, membangun karir, mengalami hubungan yang datang dan pergi. Kemudian, melalui keajaiban media sosial, mereka terhubung kembali. Awalnya hanya sapaan sederhana, kemudian percakapan ringan, lalu tiba-tiba mereka berbicara setiap hari. Andi mulai menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar melupakan Sari. Bahkan di masa kuliah dulu, ada sesuatu yang istimewa tentang dia, tapi dia tidak pernah bertindak karena mereka berdua masih muda, masih mencari jati diri. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, perasaan itu kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda. Dia menemukan dirinya menunggu pesannya, tersenyum ketika notifikasi muncul, berbaring terjaga di malam hari memikirkan apa yang harus dia katakan, bagaimana dia bisa membuatnya tertawa, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa dia peduli tanpa terlihat terlalu jelas. Tapi Andi memiliki ketakutan yang sangat spesifik. Beberapa tahun sebelumnya, dia pernah mengungkapkan perasaannya kepada seseorang yang dia anggap teman dekat, dan itu berakhir dengan bencana. Orang itu menjauh, persahabatan mereka hancur, dan Andi dibiarkan dengan perasaan malu dan kehilangan yang mendalam. Dia bersumpah tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam posisi rentan seperti itu lagi. Jadi meskipun hatinya berteriak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Sari, pikirannya membangun 1000 alasan mengapa dia harus diam. Sari, di sisi lain, merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka, tapi dia tidak bisa menentukan apa itu. Dia menikmati perhatian Andi, cara dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, cara dia mengingat detail-detail kecil dari cerita-ceritanya. Tapi dia juga telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan dia telah belajar untuk tidak mengharapkan terlalu banyak. Dia pernah terluka sebelumnya, pernah berharap pada sesuatu yang ternyata hanya dalam imajinasinya. Bulan-bulan berlalu seperti ini. Mereka terus berbicara, berbagi, tertawa, kadang-kadang bahkan berbagi keheningan yang nyaman melalui panggilan telepon larut malam. Teman-teman mereka mulai bertanya. Keluarga mulai memperhatikan perubahan dalam suasana hati mereka, cahaya baru dalam mata mereka. Tapi tidak ada yang bergerak maju. Mereka terjebak dalam tarian yang indah namun menyiksa ini, berputar-putar di sekitar kebenaran tanpa pernah menyentuhnya. Kemudian suatu malam, Andi mengalami mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, dia melihat sosok bercahaya, yang dia rasakan adalah malaikat pelindungnya. Malaikat itu tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan perasaan dan gambar yang mengalir langsung ke dalam kesadarannya. Dia melihat jalan hidupnya bercabang 2. Dalam satu cabang, dia tetap diam, menjaga keamanan, tidak mengambil risiko. Dalam jalan itu, dia melihat dirinya bertahun-tahun kemudian, masih sendirian, masih bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi. Dalam cabang lainnya, dia melihat dirinya mengambil langkah keberanian, mengungkapkan kebenarannya, dan meskipun hasilnya tidak jelas dalam visi itu, dia merasakan kedamaian dalam kenyataan bahwa dia telah jujur pada dirinya sendiri dan pada orang yang dia sayangi.
Andi terbangun dengan jantung berdebar. Dia tahu itu lebih dari sekadar mimpi biasa. Itu adalah pesan, panggilan untuk bertindak, pengingat bahwa takdir membutuhkan keberanian untuk diwujudkan. Tapi bahkan dengan visi yang kuat itu, ketakutan tidak hilang begitu saja. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam pergolakan internal, menulis dan menghapus pesan kepada Sari berkali-kali, berlatih kata-kata yang ingin dia katakan, kemudian meragukan semuanya. Yang tidak diketahui Andi adalah bahwa Sari juga mengalami sesuatu yang serupa. Dia mulai melihat angka-angka berulang, terutama 1111, yang dalam numerologi spiritual adalah tanda perhatian dari alam semesta. Dia mulai bermimpi tentang Andi dengan cara yang membuatnya terbangun dengan perasaan aneh, seolah-olah jiwanya sedang mencoba memberitahunya sesuatu yang pikirannya belum siap untuk menerima. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita ini? Apakah ada seseorang dalam hidupmu sekarang yang mungkin sedang melalui pergulatan yang sama? Jika ya, tetaplah bersamaku, karena yang akan aku bagikan selanjutnya sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tingkat spiritual. Para malaikat menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan kita, dan kebanyakan waktu kita melewatkan tanda-tanda ini karena kita terlalu sibuk dengan kebisingan kehidupan sehari-hari. Tapi ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas yang mendalam, terutama di malam hari ketika dunia tenang dan veil antara dunia fisik dan spiritual menjadi lebih tipis, energi itu menciptakan gelombang yang dapat kamu rasakan jika kamu cukup peka. Berikut adalah beberapa tanda bahwa seseorang sedang memikirkanmu secara mendalam, bahkan jika mereka takut untuk mengakuinya. Pertama, kamu mungkin merasakan sensasi fisik yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Ini bisa berupa kehangatan di dada, seperti pelukan lembut dari dalam. Ini bisa berupa perasaan geli di belakang leher atau telinga yang tiba-tiba terasa panas. Dalam banyak tradisi spiritual, ketika telinga kanan terasa panas atau berdenging, itu berarti seseorang sedang berbicara atau memikirkan hal-hal baik tentangmu. Kedua, kamu mungkin mengalami mimpi yang sangat jelas tentang orang ini. Bukan mimpi biasa yang kabur dan mudah dilupakan, tapi mimpi yang terasa sangat nyata, di mana kalian mungkin melakukan percakapan, berbagi momen, atau bahkan hanya berada dalam kehadiran satu sama lain dengan cara yang terasa bermakna. Ketika kamu terbangun dari mimpi seperti itu, kamu membawa perasaannya bersamamu sepanjang hari. Ketiga, kamu mungkin mengalami apa yang disebut sebagai sinkronisitas. Ini adalah kebetulan yang bermakna yang terlalu spesifik untuk diabaikan. Mungkin kamu berpikir tentang orang ini dan tiba-tiba menerima pesan darinya. Atau kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya di 3 tempat berbeda dalam satu hari. Atau kamu terus melihat nama mereka di tempat-tempat acak. Alam semesta menggunakan sinkronisitas ini untuk menarik perhatianmu, untuk mengatakan bahwa ada sesuatu di sini yang perlu kamu perhatikan. Keempat, kamu mungkin merasakan perubahan mendadak dalam suasana hati atau tingkat energi tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu tiba-tiba merasa sangat bahagia atau penuh harapan tanpa tahu mengapa. Atau mungkin kamu merasakan gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang tidak lengkap, sesuatu yang perlu diselesaikan. Ini bisa menjadi resonansi dari energi emosional orang lain yang terhubung denganmu. Kelima, kamu mungkin menemukan dirimu berpikir tentang orang ini pada waktu-waktu acak tanpa ada pemicu yang jelas. Kamu sedang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan, dan tiba-tiba wajah mereka muncul di pikiranmu, atau kamu bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Ini bisa menjadi respons telepati terhadap fakta bahwa mereka sedang memikirkanmu pada saat yang sama. Para malaikat mengatakan bahwa ketika 2 jiwa ditakdirkan untuk terhubung secara mendalam, mereka menciptakan apa yang disebut sebagai chord energetik, semacam tali spiritual yang menghubungkan cakra jantung mereka. Melalui chord ini, energi, emosi,
dan bahkan pikiran dapat mengalir bolak-balik. Ketika seseorang memikirkanmu dengan cinta, dengan kerinduan, dengan keinginan yang tulus, mereka secara tidak sadar mengirimkan energi melalui chord ini, dan kamu merasakannya sebagai berbagai sensasi dan pengalaman yang telah aku jelaskan. Tapi inilah yang sangat penting untuk dipahami. Ketakutan yang dialami orang ini, ketakutan mereka terhadap takdir, sebenarnya adalah bagian dari proses spiritual. Alam semesta tidak menginginkan kita untuk jatuh ke dalam hubungan atau koneksi tanpa kesadaran, tanpa pertumbuhan. Ketakutan ini, meskipun menyakitkan, memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, untuk menyembuhkan luka-luka lama, untuk mengembangkan keberanian dan keaslian. Kirimkan pesan ini kepada teman yang mungkin membutuhkan mendengarnya. Seseorang yang kamu tahu sedang dalam situasi yang mirip, seseorang yang mungkin menjadi orang yang memikirkanmu, atau seseorang yang sedang berjuang dengan perasaan mereka sendiri. Kadang-kadang, apa yang kita butuhkan adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam pengalaman ini, bahwa apa yang kita rasakan adalah valid dan bermakna. Sekarang, kembali ke cerita Andi dan Sari. Setelah berminggu-minggu pergolakan internal, Andi akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan menyatakan cintanya secara langsung karena itu terasa terlalu berat, terlalu berisiko tinggi. Tapi dia akan mengambil langkah kecil. Dia akan jujur tentang berapa banyak persahabatan mereka berarti baginya, tentang bagaimana dia menikmati setiap percakapan, tentang bagaimana dia ingin lebih banyak waktu bersama. Dia mengirim pesan yang panjang dan penuh pemikiran. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya saat dia menekan tombol kirim. Kemudian datanglah penantian yang menyiksa. Menit-menit terasa seperti jam. Dia melihat ponselnya ratusan kali, memeriksa apakah pesannya sudah dibaca, apakah ada respons. Ketika Sari akhirnya membalas, itu bukan dengan kata-kata yang dramatis atau pengakuan yang megah. Dia hanya mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama, bahwa dia juga telah bertanya-tanya tentang apa yang sedang tumbuh di antara mereka, dan bahwa dia ingin mengeksplorasi kemungkinan itu dengan hati-hati, dengan jujur, dengan keberanian. Apakah ini akhir yang bahagia? Dalam beberapa hal, ya. Tapi dalam cara yang lebih penting, ini adalah awal. Awal dari perjalanan yang akan memiliki tantangannya sendiri, pembelajaran sendiri, momen kegembiraan dan momen keraguan. Karena itulah yang sebenarnya dimaksud dengan takdir. Ini bukan tentang jaminan hasil, tapi tentang keberanian untuk melangkah ke dalam yang tidak diketahui dengan hati terbuka. Para malaikat ingin kamu mengerti sesuatu yang sangat penting. Jika kamu adalah orang yang sedang dipikirkan, orang yang menunggu seseorang untuk mengungkapkan perasaan mereka, ada peran untukmu juga. Kamu dapat menciptakan ruang yang aman untuk kebenaran. Kamu dapat menunjukkan melalui tindakan kecil dan kata-kata bahwa kamu adalah orang yang dapat dipercaya dengan hati yang rentan. Kamu dapat memperhatikan tanda-tanda, membaca di antara baris, dan mungkin memberikan dorongan lembut yang diperlukan seseorang untuk menemukan keberanian mereka. Jika kamu adalah orang yang ketakutan, orang yang terjebak antara keinginan dan keraguan, para malaikat ingin kamu tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak adanya ketakutan. Keberanian adalah merasakan ketakutan dan memilih untuk bertindak meskipun demikian. Mereka ingin kamu tahu bahwa penyesalan karena tidak mencoba jauh lebih menyakitkan daripada risiko penolakan. Mereka ingin kamu tahu bahwa kamu layak untuk cinta, untuk koneksi, untuk kebahagiaan, dan bahwa tidak ada masa lalu yang dapat menentukan masa depanmu kecuali kamu membiarkannya. Ada juga kemungkinan ketiga yang perlu dibahas. Mungkin orang yang memikirkanmu sepanjang malam ini bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi pasangan romantismu. Mungkin mereka adalah jiwa yang perlu belajar pelajaran tentang melepaskan, tentang membedakan antara cinta dan ketergantungan,
antara koneksi sejati dan keinginan untuk mengisi kekosongan. Dalam kasus ini, tanda-tanda dari para malaikat mungkin terasa berbeda. Mungkin ada perasaan tidak nyaman yang persisten, perasaan bahwa sesuatu tidak selaras, atau pola yang terus berulang yang menunjukkan bahwa ini bukan jalan yang sehat. Para malaikat selalu membimbing kita menuju kebaikan tertinggi kita, bahkan ketika itu berarti menjauh dari sesuatu atau seseorang yang kita inginkan. Mereka melihat gambaran yang lebih besar, jalan yang membentang bertahun-tahun ke depan, pelajaran yang perlu kita pelajari, dan cinta yang menunggu kita ketika kita siap. Jadi bagaimana kamu tahu perbedaannya? Bagaimana kamu tahu apakah orang yang memikirkanmu ini adalah koneksi yang harus dikejar atau pelajaran yang harus dipelajari dan kemudian dilepaskan? Jawabannya terletak pada perasaan dalam hatimu ketika kamu benar-benar tenang, ketika kamu melepaskan semua kebisingan dari pikiran, dari ego, dari harapan dan ketakutan. Di pusat keheningan itu, ada kebijaksanaan yang tahu kebenaran. Jika memikirkan orang ini membawa perasaan ekspansi, kedamaian, kehangatan yang lembut bahkan di tengah ketidakpastian, itu adalah tanda baik. Jika memikirkan mereka membawa kegelisahan yang konstan, kebutuhan untuk mengontrol, ketakutan yang melumpuhkan, atau perasaan bahwa kamu harus mengubah siapa dirimu untuk menjadi cukup, itu adalah tanda untuk berhati-hati. Para malaikat juga mengatakan sesuatu yang sangat indah tentang timing. Mereka mengatakan bahwa kadang-kadang dua jiwa ditakdirkan untuk bertemu, tapi tidak ditakdirkan untuk bersama dalam momen tertentu. Mungkin salah satu atau kedua orang masih memiliki pertumbuhan yang harus dilakukan, penyembuhan yang harus terjadi, pelajaran yang harus dipelajari. Dalam kasus seperti ini, cinta tetap ada, koneksi tetap nyata, tapi waktunya belum tepat. Ini adalah salah satu aspek paling menantang dari perjalanan spiritual. Belajar untuk mempercayai timing ilahi, untuk melepaskan kebutuhan kita untuk mengendalikan kapan dan bagaimana sesuatu harus terjadi. Tapi kepercayaan ini, ketika kita dapat menemukannya, membawa kedamaian yang mendalam. Ini membebaskan kita dari perjuangan konstan, dari upaya memaksa sesuatu yang belum waktunya, dan membuka kita untuk menerima hadiah yang alam semesta ingin berikan pada waktu yang sempurna. Jika pesannya menyentuhmu, jika ada sesuatu di sini yang beresonansi dengan pengalamanmu, tunjukkan padaku di komentar. Bagikan pemikiran, perasaan, atau ceritamu. Kadang-kadang, hanya dengan mengungkapkan apa yang ada di hati kita, kita mulai melepaskan kekuatan atas kita. Kadang-kadang, dengan mendengar bahwa orang lain mengalami hal yang sama, kita menemukan keberanian untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan kita sendiri. Dan jika kamu adalah orang yang memikirkan seseorang sepanjang malam, takut pada takdir, takut pada penolakan, takut kehilangan apa yang sudah ada, ketahuilah ini. Para malaikatmu ada di sisimu. Mereka tidak menghakimimu atas ketakutanmu. Mereka memahami dari mana asalnya. Tapi mereka dengan lembut mendorongmu untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah makhluk yang terbuat dari bintang-bintang, jiwa yang telah melakukan perjalanan melalui banyak kehidupan, belajar, tumbuh, berkembang. Kamu telah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari ini. Kamu telah melewati kegelapan dan menemukan cahaya di sisi lain. Ketakutan ini, meskipun terasa sangat besar, hanyalah satu gerbang lagi dalam perjalananmu. Dan di sisi lain dari gerbang itu, apakah hasil akhirnya seperti yang kamu bayangkan atau tidak, adalah versi dirimu yang lebih autentik, lebih berani, lebih hidup. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apakah orang tertentu ini membalas perasaanmu. Yang paling penting adalah bahwa kamu hidup dengan jujur, bahwa kamu menghormati kebenaranmu, bahwa kamu tidak membiarkan ketakutan mendikte cerita hidupmu. Para malaikat membisikkan bahwa setiap akhir adalah awal baru.
Setiap penolakan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih selaras. Setiap langkah keberanian, terlepas dari hasilnya, memperkuat otot spiritual yang akan melayanimu di setiap area kehidupanmu. Jadi ambillah napas dalam-dalam. Rasakan dukungan dari kekuatan yang tidak terlihat yang selalu di sekitarmu. Dan ketika kamu siap, ambillah satu langkah kecil menuju kebenaranmu. Hanya satu langkah. Kamu tidak perlu melihat seluruh tangga. Kamu hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Dan kepada kamu yang menunggu, yang merasakan ada sesuatu tetapi tidak yakin apa, bersabarlah. Buka hatimu. Perhatikan tanda-tandanya. Ciptakan ruang untuk kebenaran. Dan percayalah bahwa jika itu dimaksudkan untuk menjadi milikmu, tidak ada kekuatan di alam semesta yang dapat mencegahnya. Percayalah bahwa para malaikat bekerja di belakang layar, mengatur sinkronisitas, membuka pintu, membimbing kalian berdua menuju momen di mana kebenaran dapat terungkap dengan cara yang membawa penyembuhan, pertumbuhan, dan cinta. Malam ini, ketika kamu berbaring di tempat tidur, sebelum kamu tertidur, ambil sejenak untuk terhubung dengan hatimu. Letakkan tanganmu di dadamu dan rasakan detak jantungmu. Rasakan kehidupan yang berdenyut melaluimu. Dan ketahuilah bahwa kamu sangat dicintai oleh kekuatan yang lebih besar dari yang dapat kamu pahami. Ketahuilah bahwa ceritamu masih ditulis, dan bab terbaik mungkin masih akan datang. Ketahuilah bahwa keberanian yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Itu selalu ada di sana. Kamu hanya perlu ingat.